Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Umi Alula di vlog keseharian ibu rumah tangga. Alhamdulillah hari ini mau share aktivitas lagi atau rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari, apalagi kalau bukan beberes ya teman-teman. Pokoknya aktivitas atau rutinitas ibu rumah tangga setiap hari itu nggak jauh-jauh dari beberes. Nah, untuk video kali ini saya awali dengan sapu-sapu ruangan depan yang biasa dipakai untuk anak-anak ngaji sore. Ini udah disapuin, cuma banyak ngeres, banyak kayak kalau saya tuh manggilnya tai kayu ya teman-teman. Yang bubuk kayu yang bulat-bulat kecil itu, ini tuh banyak banget. Jadi ngeres gitu teman-teman. Jadi saya sapu ulang, takutnya ada tamu kan malu ya, lantainya ngeres udah memang lantainya semen gitu ya. Jadi saya sapu ulang aja biar lebih bersih gitu. Udah beres nyapuin ruangan depannya, ini lanjut ke ruangan tengah. Nah, di sini saya sebelum nyapu mau beresin barang-barang yang ada di meja. Di sini tuh ada obat. Tadi Lula tuh sakit gigi ya teman-teman. Pertama kali dia ngerasain sakit gigi, masya Allah ya. Padahal lubangnya tuh kecil banget. Dia tuh habis makan pir, terus ada buah yang nyangkut di lubang kecil itu. Dia congkel-congkel sama dia sendiri, terus mungkin ketekan-ketekan gitu masuk ya, akhirnya kan ngenyut. Dia tuh sempat nangis juga tadi tuh. Saya mau beres-beres, jadi ngurusin Alula dulu yang kesakitan nangis sakit gigi pertama kali. Akhirnya bingung kan pakai obat apa nih biar meredakan ngenyutnya. Jadi saya minum paracetamol aja, dan alhamdulillah gitu setelah itu Lula nggak terlalu rewel banget ya teman-teman. Jadi dia tuh minta digendong sama abinya dan sekarang udah tidur alhamdulillah. Makanya sekarang saya tuh baru bisa beres-beres karena habis ngurusin Alula dulu yang nangis sakit gigi. Dan ini saya tuh sempat beres-beresnya udah rada siangan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa walaupun udah rada siangan, yang penting kerjaan rumah selesai. Dan hari ini juga saya nggak nyuci karena masih banyak jemuran tadi yang masih basah ya teman-teman. Jadi saya tuh cuma ngejemur baju-baju yang masih lembab, yang masih basah, saya keluarin ke jemuran. Sebelum saya lanjutkan menyapu, ini saya lagi ambilin mainan yang ada di bawah. Ini juga mainan sampai ada di kolong sepeda ya teman-teman. Entah gimana ceritanya bisa ada di situ tuh mainan. Baru saya lanjut sapu-sapunya, nggak lupa juga kita sapuin di bagian kolong meja karena memang paling males itu nyapu ya, suka kelupaan itu di bagian kolong-kolongnya. Apalagi kalau ada barang seperti ini tuh harus digeser dulu karena pasti ada aja sampah. Nah, ini juga tuh kan teman-teman, ada aja mainan yang berjatuhan atau nyelip di belakang. Terus saya juga mau geser ini ember karena di belakangnya juga pasti kotor ya teman-teman. Mungkin ada yang bingung, ada yang bertanya-tanya itu tuh ember isinya apa, ada di depan di ruangan tengah. Jadi itu ember isinya beras teman-teman. Saking bingung menaruh di mana lagi gitu. Jadi kita simpen di ruangan ini aja di sebelah mainan Lula. Jadi itu tuh berasnya beda dari yang lain menurut saya ya. Itu warnanya tuh lebih bening, terus harum, pokoknya lebih kenyal, lebih enak gitu. Makanya itu saya pisahin. Jadi kalau misalkan lagi pengen masak beras yang itu, baru deh kita masak atau kita untuk campuran aja. Dan untuk nyapu di bagian sini tuh rada ribet ya teman-teman karena ada mainan Alula. Jadi harus digeser-geser dulu, kalau enggak ya enggak kena semua nyapunya. Dan ini teman-teman bisa lihat debunya tuh lumayan banyak ya, padahal ini tuh udah disapuin sama mereka tadi pagi. Jadi makanya setiap hari tuh saya tuh disapuin 2 kali kalau setiap pagi. Pertama sama anak-anak, yang kedua pasti sama saya. Jadi saya tuh nggak ngelarang mereka, walaupun mereka nggak bersih nyapunya, nggak saya larang, saya diemin aja gitu ya teman-teman. Saya nyuruh enggak, tapi mereka yang berinisiatif pengen ngebantu, udah alhamdulillah gitu kita hargai. Jadi ya udah, ketika mereka udah berangkat sekolah baru saya sapu ulang.
Selesai sapu-sapu ruangan tengah, lanjut ke dapur. Ini di dapur juga masih berantakan, dan di meja ini juga masih banyak piring kotor yang belum kesimpan di tempat cucian piring. Jadi langsung aja nih saya beresin piring-piring kotor yang mau saya bawa ke tempat cucian piring. Selanjutnya ini saya tutup dulu minyak bekas ngegoreng apa ya tadi pagi tuh ya, ayam atau apa gitu lupa. Ini saya tutup dulu takut dijilatin kucing. Terus selanjutnya ini saya mau lap-lap meja kompor dan juga kompornya, karena ya udah kotor banget. Kemarin tuh kan habis goreng ikan, terus ini percikan minyaknya banyak banget. Kalau kemarin tuh udah dilap-lap, tapi pagi ini tadi tuh habis goreng ayam lagi dikit gitulah, cuma beberapa, cuma ya tetap minyaknya juga muncrat sana sini ya teman-teman. Jadi saya lap-lap aja. Ini lapnya nggak saya pakai sabun ya teman-teman, cuma dilap biasa aja. Karena kemarin udah saya sabunin, jadi nggak terlalu kotor banget gitu. Walaupun tadi pagi bekas ada percikan minyak goreng, jadi ya nggak terlalu kotor banget. Karena area dapur yang benar-benar cepat rawan kotor itu bagian meja kompor ya teman-teman, area masak ini. Terus juga kalau untuk kebersihan dapur menurut saya itu yang utama yang dilihat itu adalah kebersihan tempat area masak. Kalau semuanya rapi, terus tempat masaknya kotor itu kelihatannya nggak bersih gitu ya teman-teman. Pokoknya nggak enak banget dilihat. Beda lagi kalau misalkan area kompor ini bersih, meja-meja juga udah bersih, tapi rak piringnya tuh berantakan. Misalkan tuh naruhnya nggak beraturan gitu ya teman-teman. Itu tuh rada ketutup gitu ya teman-teman, nggak terlalu kelihatan berantakan banget karena di tempat masaknya udah bersih, udah kinclong. Nggak lupa saya juga rapihkan ini stok kayak kopi, gula, terus ada tepung, ada garam, pokoknya segala macam ada di situ. Kalau untuk perkuehannya udah habis ya teman-teman, tinggal ada stok itu aja, gula, kopi dan sebagainya. Terus juga ini nggak lupa dilap-lap juga di bagian mejanya, itu taplak mejanya udah sobek-sobek ya. Belum keganti. Lanjut ini saya mau refill minyak goreng. Kebetulan memang minyak gorengnya itu udah habis, belum saya refill. Ini ternyata pisaunya terlalu tajam ya, saking tajamnya tuh sulit untuk pakai ngiris teman-teman. Jadi ini saya ganti dengan pisau yang lebih besar. Terus ini ternyata susah banget gitu ya, mungkin karena tangan saya licin, jadi saya congkel pakai pisau. Ngomong-ngomong teman-teman, wadah minyak seperti ini tuh ternyata kurang efektif ya, kurang nyaman banget menurut saya, karena dia tuh cepet banget meluber kemana-mana si minyaknya. Ketika kita nuangin itu ada lubang kecil gitu, jadi dia tuh minyaknya ikutan keluar, dan alhasil ya udah cepet banget banyak minyak yang melebar ke sana ke sini, jadi tuh cepet licin gitu ya. Makanya saya tuh botol minyak yang botol itu ya, botol. Nah ini nih nggak saya buang, maksudnya tetap saya isi terus, karena saya tuh ngerasa lebih nyaman megang botol ini kalau untuk nuangin minyak. Itu sekedar untuk tambahan untuk wadah aja, karena biasanya di wadah ini tuh suka kepenuhan. Intinya untuk wadah minyak yang tadi itu yang tutupnya pink itu juga masih berguna ya teman-teman, tapi saya tuh ngerasa lebih nyaman pakai yang botol ini kalau untuk nuangin minyak. Selanjutnya ini saya tuh mau bongkar plastik. Di sini tuh maksudnya mau bongkarin timun, mewadahin ke baskom kayak gini. Jadi tadi pagi tuh abinya abis beli timun ke petaninya langsung ya teman-teman. Karena jadi rencana tuh hari ini kita mau ke rumah saudara. Nah bingung kan mau bawa apa gitu. Jadi kebetulan pas dilihat tuh di depan di ladang timunnya, dan kebetulan memang ladangnya itu ada di depan rumah ya teman-teman, tanaman timunnya ini. Ada petaninya itu lagi mupuk, akhirnya udah kita niat dibawa timun aja gitu, beli langsung ke petaninya, dan alhamdulillah tuh kita langsung diambilin ya teman-teman. Jadi dapet sekresek besar banget itu, maksudnya penuh loh, kresek besar yang merah itu penuh gitu. Kita beli 10.000 mungkin, itu sambil ngasih juga kali ya teman-teman, nggak tahu sekilonya berapa. Terus itu timunnya kotor-kotor kan, karena memang kemarin tuh abis hujan, jadi timunnya tuh kena percikan tanah gitu ya, banyak kotorannya. Akhirnya ini saya cuci dulu biar nanti kalau misalkan lalu lama
ngambil itu mau makan tuh keadaan timunnya udah bersih. Jadi ini sebelum kita bawa nanti ke rumah saudara, ini saya tuh misahin dulu teman-teman untuk di rumah ya, karena memang banyak banget timunnya dapatnya. Itu aja yang kita udah dipisahin ini untuk kita di rumah, yang mau dibawa ke rumah saudara itu masih banyak banget itu teman-teman, satu kresek merah itu walaupun nggak full. Alhamdulillah gitu ya teman-teman, enaknya kalau rumah kita tuh deket petani yang suka nanam sayuran atau malawijo, itu kita belinya tuh lebih murah. Ngomong-ngomong, kalau di tempat teman-teman itu berapa ya sekarang harga timun 1 kilonya, atau biasa di tempat sayur itu perbungkusnya berapa? Karena saya tuh udah lama banget nggak pernah beli timun. Ini juga beli timun ke petaninya langsung itu nggak tahu sekilonya berapa. Nggak nanya gitu ya, 2 kali beli juga, 2 kali, baru sekali beli sih, yang pertama itu dikasih. Kerjaan selanjutnya ini cucian piring belum kecuci juga ya teman-teman, dari pagi, dari setelah masak ya. Kalau untuk bekas tadi malam itu udah dicuci tadi pagi sama mereka. Ini sisa sarapan dan juga bekas masak aja. Baru kecuci nih itu udah siang teman-teman. Udah sekitar jam 11 lewatan gitulah baru bisa nyuci piring nih saya, baru sempet. Oke, sambil saya cuci piring, saya mau sapa teman-teman semuanya nih. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini. Terima kasih banyak. Salam kenal dari saya, seorang ibu rumah tangga yang dari Pesawaran, Lampung. Selamat datang di channel Umi Alula yang berisi tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga di rumah dengan rutinitas yang sama setiap harinya ya teman-teman. Saya harap semoga video saya ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semuanya di kala waktu senggang. Untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga channel ini bisa berkembang sesuai harapan. Dan untuk teman-teman yang sama-sama punya channel juga, saya doakan semoga channel kita semuanya berkembang sesuai harapan ya teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh juga teman-teman mampir di kolom komentar, kita saling sapa, saling support, pokoknya dari manapun teman-teman. Salam kenal, saya senang sekali punya teman baru walaupun cuma saling sapa aja. Semoga teman-teman kita semuanya selalu disehatkan dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari tentunya. Alhamdulillah kerjaannya udah selesai aja nih teman-teman, gak kerasa ya, sambil ngobrol, sambil sapa teman-teman. Ini udah selesai nyuci piringnya, langsung aja saya bawa masuk dan saya bereskan ke tempat piringnya seperti ini. Nah beginilah ya teman-teman, rak piring saya tuh nggak beraturan tuh, cakadut ya kalau kata saya tuh manggilnya. Tapi kalau keadaan tempat masaknya udah bersih, kinclong, insya Allah dapurnya tuh kelihatan bersih rapi aja ya teman-teman, ketutup sama tempat masak yang bersih. Walaupun ini rak piringnya menurut saya dan menurut teman-teman juga pastinya tuh berantakan ya, belum rapi gitu. Karena nggak beraturan itu ya, asal naruh aja gitu ya saya teman-teman, nggak apa-apa, yang penting semua pekakasnya ini tuh udah bersih. Semoga untuk teman-teman yang masih punya rak piringnya seperti saya, kita bisa punya rak piring yang lebih nyaman ya untuk menyimpan barang-barang ya teman-teman, yang lebih leluasa dan juga lebih kelihatan rapi. Oke, selanjutnya ini saya mau ngambil wajan atau kekenceng ya kalau saya manggilnya, bukan wajan. Di sini kita semua manggilnya tuh kekenceng teman-teman. Ada yang sama kah manggilnya sama juga kayak saya, kekenceng bukan wajan. Kalau wajan itu untuk orang-orang yang di kota ya teman-teman. Ini tuh saya siapkan kenceng mau masak untuk cemilan makan siang ya. Kebetulan stok untuk cemilan itu habis, jadi ini saya tuh mau goreng kerupuk. Karena pas dilihat-lihat tuh, pas diperiksain ternyata masih ada stok kerupuk mentah yang pernah dibawain sama emak dari Bandar Lampung itu pas saya habis mudik. Jadi ini tuh mau saya goreng aja untuk stok cemilan. Nah ini dia teman-teman kerupuk mentahnya yang masih sisa itu. Ini tuh ada 3 macam. Ini tuh ada opak singkong, terus ada kerupuk nasi yang berbentuknya seperti rengginang, itu tapi dari nasi ya teman-teman. Terus juga ada kerupuk nasi yang kayak kerupuk kaca kayak gini yang tipis-tipis.
Ini mau saya goreng aja semuanya, semoga cukup ya wadah atau toples kerupuknya. Karena sekarang kan musim hujan tuh teman-teman, jadi bawaannya tuh hawanya pengen ngemil aja. Sedangkan kita kan jauh dari ke warung, jadi kalau nggak punya stok cemilan ya udah gitu. Gigit jari kalau nggak punya stok makanan, ya harus ada stok makanan gitu. Entah misalkan kita buat sendiri atau misalkan kita lagi ke warung, kalau lagi ada rezekinya tuh pasti kita nyetok tuh beli makanan yang lumayan rada banyak gitu, kayak roti-roti atau apa. Cuma ini udah habis stoknya teman-teman, roti segala macam, cuma ada kerupuk mentah. Itu juga tadi ada kerupuk ancur, itu kerupuk kesukaannya Alula yang kata saya kerupuk kaca ya. Dia tuh suka banget, makanya itu sampai cepat ancur begitu karena saking tipisnya. Nah, kalau untuk kerupuk yang tadi rengginang itu bagus banget ya teman-teman, mekar jadi besar. Terus kalau misalkan, nah untuk yang opak ini, opak singkong itu dia digorengnya malah jadi kayak kuning, kayak coklat, kayak mutung gitu, padahal enggak. Nah ini tuh jadi udah kepenuhan, akhirnya tuh nggak digoreng semua tuh kerupuknya, masih ada sisa beberapa. Ini langsung aja saya tutup, cuma ini tutupnya nggak terlalu rapat karena masih panas. Selesai goreng kerupuknya, saya ke ruangan tengah. Pas ngeliat keluar itu ternyata lagi hujan atau lagi gerimis. Terima kasih banyak udah menonton. Wassalamualaikum.